Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah ceri, buah serikaya. Sudah matang, enak rasanya. Perkenalkan, nama saya Wardah dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan masa demokrasi liberal dan Orde Lama. Adapun topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama, definisi dinamika persatuan dan kesatuan. Yang kedua, pengertian demokrasi liberal dan Orde Lama, ciri-ciri dari demokrasi liberal dan Orde Lama, latar belakang demokrasi liberal dan Orde Lama, lalu pemberontakan. Yang terakhir, adanya penyebab kegagalan atau penyebab runtuhnya demokrasi liberal atau Orde Lama ini. Untuk yang pertama, dinamika persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana pada masa demokrasi liberal. Sebelum itu, perlu diketahui demokrasi liberal itu juga disebut demokrasi konstitusional, yang merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan pada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak berhak mengatur pikiran dan tindakan rakyat. Demokrasi liberal menyungsung kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki. Selain itu, rakyat mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Berikut ini beberapa ciri dari demokrasi liberal. Yang pertama, ada presiden dan wakil presiden mempunyai hak penuh. Seluruh rakyat dan perangkat negara harus mengikuti semua keputusan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, menteri-menteri mempunyai tanggung jawab kepada jalannya pemerintahan. Yang ketiga, presiden mempunyai hak untuk membubarkan DPR. Dan yang terakhir, perdana menteri dipilih dan diangkat oleh presiden. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari demokrasi liberal itu sendiri. Hal yang melatar belakangi berdirinya demokrasi liberal ialah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda, berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh bentuk pemerintahan di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ada 7 kabinet pada masa ini. Untuk yang pertama ada Kabinet Tatsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Sastroamidjojo II, lalu yang terakhir Kabinet Juanda. Adapun pada masa demokrasi liberal ini ada pemberontakan-pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan DITII. Gerakan Darul Islam DI merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia TII sehingga biasa disebut dengan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Sebab pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia dari Jawa, Sumatera, Sulawesi maupun Kalimantan. Lalu ada pemberontakan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi pada 25 April 1959. Dipimpin oleh Trisau Mokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para prajurit KNIL atau Tentara Hindia Belanda yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankannya bentuk negara serikat di Indonesia. Lalu mereka memproklamasikan negara Maluku Selatan di Ambon yang ingin memisahkan
Kepulauan Maluku dari Indonesia. Pemberontakan ini berhasil diakhiri setelah pasukan TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Saumokil pada tahun 1963. Sisa-sisa pemberontak RMS melarikan diri ke Belanda. Untuk yang selanjutnya, apa sih penyebab dari kegagalan demokrasi liberal itu? Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, karya MC Rickles, kegagalan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh yang pertama, program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. Yang kedua, kondisi politik antar partai yang saling menjatuhkan berakibat pada iklim pemerintahan yang tidak sehat. Yang ketiga, pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi di daerah-daerah memecah konsentrasi pemerintah. Yang keempat, krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Lalu adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pada masa Orde Lama. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lalu adapun ciri-ciri pada masa Orde Lama ini. Yang pertama, menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Bentuk negara kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat, bentuk pemerintahan republik, lalu sistem pemerintahan parlementer, kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Lalu selanjutnya latar belakang terbentuknya Orde Lama itu. Orde Lama sendiri adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah dan banyaknya ancaman disintegrasi seperti PKI mengakibatkan Orde Lama perlahan-lahan tumbang. Melalui surat perintah 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan mandatnya kepada Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Setelah Presiden Soekarno lengser, Orde Lama tenggelam dan digantikan oleh masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto. Berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno berawal dari penandatanganan surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar yang kontroversial oleh Soekarno, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Lalu ada pemberontakan pada masa Orde Lama. Yang pertama ada DITII di Kalimantan Selatan, ada DITII Jawa Barat, DITII di Aceh, PKI Madiun, Andi Aziz, RMS, PRRI, APRA, Organisasi Papua Merdeka, dan G30 SPKI. Lalu apa aja sih penyebab dari runtuhnya Orde Lama itu? Untuk yang pertama, adanya terjadi peristiwa G30 SPKI. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa G30 SPKI. Ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Lalu, keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI.
Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI dan organisasi pada masanya dibubarkan, serta tokoh-tokohnya diadili. Untuk yang kelima, kesatuan aksi kami, KAPI, KASI, dan sebagainya yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Yang keenam, kesatuan aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI beserta organisasi masanya dan pembersihan kabinet Dwikora, penurunan harga-harga barang. Lalu, upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan kabinet 100 menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Lalu yang terakhir, wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Lalu berlanjut ke sesi soal-soal. Saya di sini memberikan beberapa soal-soal, di antaranya ada soal pilihan ganda dan soal esai. Untuk yang soal pilihan ganda, yang pertama ada soal upaya yang dilakukan pemerintah setelah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah menata stabilitas nasional dengan berdasarkan sistem pemerintahan presidensil. Jawabannya. Yang kedua, ada pertanyaan pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet. Jawabannya Ali Sastro Amijoyo. Yang ketiga, ketika Indonesia menggunakan UUD 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah, jawabannya yaitu Kabinet Natsir. Yang keempat, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955 terjadi pada masa Orde Lama. Lalu ada pada masa Orde Lama partai-partai yang berbasis Islam tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Untuk pertanyaan isainya, jelaskan penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi politik antara partai yang saling menjatuhkan, pemberontakan dan gerakan separatis, krisis ekonomi, lalu adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Lalu soal berikutnya, sebutkan kabinet-kabinet yang pernah memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo II, Juanda. Lalu pertanyaan berikutnya, 4 partai pemenang pemilu 1955, ada PNI, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang berikutnya, apa sih pengertian Orde Lama? Orde Lama merupakan sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu yang terakhir, pertanyaannya, sebutkan isi dekret Presiden 5 Juli 1999. Isinya yaitu bubarkan konstituante. Lalu kembali ke UUD 1945, tidak berlaku UUD 1950, dan yang terakhir pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian pemaparan materi dari saya, Wardatul Jamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.